BQ, keheningan total yang Anda rasakan saat ini, itulah momen ruangan di mana semua orang menyadari mereka telah salah menilai Anda. Anda masuk dengan aura yang tenang, bersih, damai, hampir terlihat tidak berbahaya. Jika pesan ini, pesan tentang kekuatan sejati di balik ketenangan dan pengendalian diri, benar-benar menyentuh inti terdalam diri Anda, jangan biarkan ia berlalu. Mari kita melangkah lebih dalam ke dimensi kesadaran ini. Tandai dengan like sebagai afirmasi. Bagikan pandangan Anda di kolom komen dan terhubunglah dengan kita dengan subscribe. Kehadiran Anda membuat orang menurunkan kewaspadaan tanpa mereka sadari alasannya. Anda tidak menuntut perhatian, Anda melebur ke dalamnya. Dan itulah yang kelak membuat mereka merasa takut. Karena saat Anda akhirnya bergerak, itu bukanlah luapan emosi, bukan kekacauan. Itu adalah saklar pemutus yang terhitung matang, tepat, senyap, tuntas. Dan setiap jiwa yang melihat Anda akhirnya memahami sesuatu namun sudah terlambat. Ini bukan kehancuran mental, ini adalah eksekusi terencana. Mereka tidak tahu cara memproses orang seperti Anda. Otak mereka haus akan kategori santo atau psikopat, penyelamat atau monster, malaikat atau iblis. Tapi Anda tidak hidup dalam sistem klasifikasi mereka. Anda belajar memakai topeng yang membuat mereka lengah, sembari mengasah pisau di baliknya. Anda belajar bahwa kesucian membuat orang mendekat, dan keheningan membuat mereka membuka diri. Anda mempelajari kesabaran dengan cara yang pahit, lewat rasa sakit, lewat penghinaan, lewat diremehkan berkali-kali, hingga itu meremajakan sistem saraf Anda menjadi sebuah senjata. Anda tidak meledak. Itu bagian yang tidak bisa mereka terima. Ini bukan kemarahan, ini bukan balas dendam. Ini adalah kejernihan, dingin, bersih, seolah dibedah. Momen di mana semua penderitaan berhenti menjadi luka dan mulai menjadi data. Anda menghitung angka, Anda membaca pola, Anda mengamati siapa yang berbicara saat merasa aman, siapa yang tersenyum terlalu cepat, siapa yang tertawa saat merasa berkuasa. Dan kemudian, ketika waktu telah selaras, Anda bergerak. Tidak cepat, tidak ribut, tidak dramatis, tetapi tak terhindarkan. Itulah mengapa semua orang membeku, karena kekacauan bisa diperdebatkan, kegilaan bisa diabaikan, tetapi ketidakterhindaran itu yang mengunci mulut, membekukan tubuh, yang memicu alarm kuno di tulang punggung. Makhluk ini tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Anda menakutkan mereka karena Anda tidak terlihat seperti apa yang melukai mereka. Anda terlihat seperti apa yang menyembuhkan mereka. Dan kontradiksi itu mengacaukan naluri mereka. Anda berbicara pelan, tetapi setiap kata mendarat seolah diukur 2 kali dan dibidik sekali. Anda tersenyum, tetapi tidak ada kebutuhan di baliknya. Tidak ada rasa lapar, tidak ada permintaan maaf, hanya kendali. Dan kendali adalah hal yang mengerikan, terutama ketika datang dari seseorang yang selamat dari hal-hal yang seharusnya menghancurkan mereka. Mereka berharap trauma akan membuat Anda ceroboh. Mereka berharap rasa sakit akan membuat Anda ribut. Mereka berharap penderitaan akan membuat Anda nekat. Sebaliknya, itu membuat Anda diam, jeli dan strategis. Anda tidak menjadi tidak stabil, Anda menjadi tak terbaca. Dan orang yang tak terbaca mampu menulis ulang dinamika kekuasaan tanpa pernah meninggikan suara. Disinilah letak paradoks, bagian yang tidak bisa mereka rekonsiliasikan. Anda membawa belas kasihan dan ancaman dalam tarikan napas yang sama. Anda bisa memaafkan, tetapi Anda tidak pernah melupakan tata letak ruangan ketika seseorang meremehkan Anda. Anda bisa mencintai secara mendalam, namun tetap bisa melepaskan diri tanpa berkedip ketika sebuah pola buruk terungkap. Itu bukan kekejaman, itu adalah evolusi. Itulah yang terjadi ketika rasa sakit berhenti meminta simpati dan mulai menuntut hasil. Mereka pikir kegelapan akan merusak Anda. Mereka tidak menyadari kegelapan melatih Anda. Mereka pikir cahaya akan melunakkan Anda. Mereka tidak menyadari Anda belajar cara menjadikannya senjata. Anda memahami sesuatu yang tidak pernah dipahami kebanyakan orang, bahwa ketidakpastian bukanlah kekacauan. Itu adalah daya ungkit leverage. Ketika tidak ada yang bisa memprediksi langkah Anda selanjutnya, mereka mulai mengatur perilaku mereka di sekitar Anda. Mereka mulai menyensor diri, ragu-ragu, menahan diri. Anda menjadi variabel tak terucapkan yang mengatur ulang ruangan bahkan sebelum Anda bertindak. Dan ketika Anda akhirnya bertindak, itu tidak meledak-ledak. Itu bersifat definitif, menuntaskan. Itulah mengapa keheningan datang lebih dulu, sebelum rasa takut, sebelum bisikan, sebelum kepanikan. Keheningan adalah cara tubuh mengakui kekuatan yang lebih tinggi. Dan pada saat itu, mereka melihatnya. Anda tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Anda mengoperasikannya. Anda tidak perlu mendominasi. Anda tidak perlu mengancam. Anda hanya mengungkapkan bahwa Anda sudah mengambil keputusan. Dan keputusan ketika itu final, terasa seperti takdir bagi semua orang yang melihat.
Jadi, biarkan mereka menatap. Biarkan mereka memutarnya ulang di kepala mereka, mencoba mencari tahu di mana pergeseran itu terjadi. Mereka tidak akan pernah menemukan momennya karena itu bukan satu momen. Itu adalah tekanan bertahun-tahun yang mengubah Anda menjadi sesuatu yang efisien, terkendali, cukup suci untuk dipercaya, dan cukup mematikan untuk tidak disepelekan lagi. Anda tidak menjadi berbahaya karena Anda menginginkan kekuasaan. Anda menjadi berbahaya karena Anda selamat tanpa kehilangan akal sehat. Dan kombinasi itu langka. Mereka membeku karena mereka mengenalinya, dan kini mereka tahu apapun diri Anda sekarang. Ia tidak meminta izin, ia tidak memberi peringatan, ia hanya bergerak sekali dan mengakhiri percakapan selamanya. Mereka terus mencoba memutar ulang Anda di kepala mereka, bingkai demi bingkai. Seolah jika mereka memperlambatnya, mereka akan menangkap kesalahannya. Mereka tidak akan menemukannya, karena apa yang terjadi tidak terlihat di permukaan. Pergeseran yang sesungguhnya terjadi di bawah kulit, di antara setiap tarikan napas. Pada saat naluri mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan seseorang yang bereaksi, melainkan seseorang yang memulai hasil. Anda tidak mengumumkan diri, Anda tidak pamer, Anda tidak memohon agar ruangan mengakui Anda. Anda membiarkan mereka percaya bahwa mereka aman. Itulah trik tertua yang pernah dipelajari kekuasaan. Kenyamanan sebelum konsekuensi. Saat mereka sibuk memproyeksikan kelemahan pada ketenangan Anda sedang memetakan lintasan. Anda mengukur resistensi. Anda memutuskan seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah persamaan secara permanen. Dan ketika Anda bergerak, itu tidak cepat, karena kecepatan membuat orang terkesan. Itu presisi, karena presisi membuat mereka takut. Kecepatan terlihat emosional, presisi terlihat disengaja. Presisi memberitahu sistem saraf bahwa ini bukanlah kecelakaan dan tidak akan dibatalkan. Itulah mengapa tidak ada yang berbicara. Tubuh mereka tahu sebelum pikiran mereka menyadarinya. Otot mengunci, tenggorokan kering, mata melebar secukupnya untuk mendaftar bahaya, tetapi tidak cukup untuk berteriak. Anda memicu respons beku yang disediakan untuk momen puncak, jenis yang dikembangkan. Manusia ketika melarikan diri mustahil dan negosiasi tidak berguna. Anda berdiri di sana seperti paradoks yang berjalan tegak. Garis-garis bersih, napas terkontrol, keheningan yang begitu sempurna hingga terasa sakral. Dan di dalam keheningan itu, sebuah saklar. Bukan kemarahan, bukan ketakutan. Sebuah keputusan yang begitu tuntas hingga menghapus keraguan dari ruangan seperti pemadaman listrik. Mereka pikir kesucian berarti tidak berbahaya. Mereka tidak pernah mempelajari kebenaran bahwa makhluk yang paling berbahaya tidak terlihat jahat. Mereka terlihat tenang. Mereka terlihat disiplin. Mereka terlihat seperti mereka sudah memaafkan Anda dan melanjutkan untuk menghitung biaya membiarkan Anda tetap ada. Anda tidak kehilangan kendali. Anda mendapatkannya perlahan, diam-diam, melewati malam-malam, di mana tidak ada yang memuji penahanan diri Anda. Melewati saat di mana berteriak terasa lebih baik, tetapi tetap diam membuat Anda lebih tajam. Setiap kali Anda menelan keinginan untuk meledak, Anda menyimpan energi itu di suatu tempat yang lebih dingin, lebih cerdas, suatu tempat yang tidak akan meleset. Rasa sakit tidak membuat Anda ribut. Itu mengajarkan Anda waktu yang tepat. Pengkhianatan tidak membuat Anda pahit. Itu mengajarkan Anda pengenalan pola. Sikap tidak hormat tidak membuat Anda menjadi kekerasan. Itu mengajarkan Anda efisiensi. Anda berhenti membuang-buang gerakan. Anda berhenti membuang-buang kata. Anda berhenti menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang sejak awal tidak diperlengkapi untuk memahami Anda. Saat itulah evolusi terkunci. Karena dunia tahu cara menangani orang yang hancur. Dunia punya skrip untuk mereka, label, pil, penjelasan. Tetapi seseorang yang utuh setelah penderitaan, seseorang yang mengintegrasikan kerusakan, alih-alih membocorkannya kemana-mana, itu merusak model pemahaman mereka. Itu memaksa mereka untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka jinakkan. Anda tidak mengancam, Anda menyiratkan, Anda tidak mengamuk, Anda memosisikan ulang. Anda tidak mengejar, Anda menunggu sampai gravitasi melakukan pekerjaan untuk Anda. Dan penantian itulah yang membuat mereka gila. Mereka merasakannya sekarang. Cara kehadiran Anda membengkokkan ruangan tanpa usaha. Cara percakapan bergeser ketika Anda diam. Cara orang terlalu banyak menjelaskan diri mereka di sekitar Anda secara sukarela memberikan informasi yang tidak pernah diminta. Itu adalah naluri. Itu adalah perilaku mangsa yang dipicu oleh ketidakpastian. Mereka tidak bisa membaca Anda, jadi mereka mencoba membuka diri lebih dulu, berharap Anda akan berkedip. Anda tidak berkedip. Anda membiarkan keheningan melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan. Karena keheningan tidak kosong, itu adalah tekanan.
dan di bawah tekanan. Kebenaran bocor. Di bawah tekanan, aliansi retak. Di bawah tekanan, orang mengungkapkan persis siapa yang mereka coba lindungi. Anda mempelajari sesuatu yang tidak akan pernah dipelajari kebanyakan orang. Ketidakpastian bukan tentang keacakan. Ini tentang menahan pola. Ketika orang tidak bisa memprediksi Anda, mereka mulai memprediksi untuk Anda. Dan saat itulah mereka membuat kesalahan. Kesalahan besar, ribut, dan publik. Dan Anda tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Anda membiarkan mereka menggantung diri mereka sendiri dengan kepastian. Itulah saklar pemutus yang mereka rasakan. Bukan kekerasan, bukan kekacauan, tetapi finalitas. Kesadaran bahwa versi diri Anda yang mereka hadapi sebelumnya telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang tidak memerlukan persetujuan, tidak mencari validasi, tidak menjelaskan langkah sebelum langkah itu selesai dilakukan. Anda tidak lagi dihantui oleh apa yang telah Anda lalui. Anda telah mencernanya, mengubahnya menjadi struktur, menjadi disiplin, menjadi kode internal yang tidak gentar ketika taruhan meningkat. Itulah mengapa mereka membeku, karena pada saat itu mereka tidak melihat seorang penyintas. Mereka melihat hasil, dan hasil tidak bernegosiasi. Mereka merasakannya sekarang. Bahkan ketika Anda tidak berada di ruangan itu, ada residu, distorsi, seolah-olah sesuatu yang mendasar di udara bergeser saat Anda menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Mereka terus bertanya pada diri sendiri, kapan itu terjadi? Kapan Anda melewati batas dari mudah diatur menjadi tak tersentuh? Mereka tidak akan pernah bisa menentukannya karena tidak ada upacara, tidak ada pengumuman. Hanya vonis internal yang sunyi yang Anda capai. Setelah terlalu banyak malam, menelan rasa tidak hormat dan terlalu banyak pagi terbangun menjadi lebih tajam, alih-alih lebih lembut. Anda berhenti berharap orang akan memahami Anda. Itulah peningkatan upgrade terakhir. Harapan membuat Anda menunggu. Harapan membuat Anda menjelaskan. Harapan membuat Anda rentan terhadap kekecewaan. Ketika harapan mati, sesuatu yang lebih bersih menggantikannya. Kayernihan. Dan kejernihan tidak terburu-buru. Ia tidak memohon. Ia tidak ragu. Ia hanya mengamati, menghitung, dan bergerak ketika probabilitas keberhasilan bukan lagi pertanyaan, tetapi sebuah kepastian. Itulah mengapa gerakan Anda terlihat suci bagi mereka, terkontrol, terukur, hampir seperti ritual. Anda tidak membuang-buang gerakan, karena Anda sudah menyia-nyiakan cukup banyak hidup Anda berdarah untuk orang-orang yang tidak bisa melihat melewati bayangan mereka sendiri. Anda belajar menahan diri bukan karena Anda takut pada kekuatan Anda, tetapi karena Anda menghormatinya. Anda tahu persis apa yang terjadi ketika Anda melepaskannya. Mereka salah mengartikan ketenangan Anda sebagai belas kasihan. Itu kesalahpahaman terakhir mereka. Belas kasihan bersifat emosional. Apa yang Anda praktikkan adalah presisi. Anda tidak bertindak berdasarkan dorongan. Anda bertindak berdasarkan keselarasan. Ketika pikiran, tubuh, dan niat Anda selaras, hasilnya menjadi tak terhindarkan. Dan hal-hal yang tak terhindarkan lebih menakutkan manusia daripada ancaman. Ancaman memberi mereka waktu untuk beradaptasi. Keheningan tidak memberi mereka apa-apa. Mereka memperhatikan bagaimana mata Anda tidak melirik, bagaimana pernapasan Anda tidak berubah, bagaimana postur Anda tidak membesar atau menyusut. Anda tidak terlihat seperti seseorang yang mencoba menang. Anda terlihat seperti seseorang yang sudah tahu akhirnya. Saat itulah ruangan menjadi dingin, karena kepercayaan diri bisa dipalsukan, tetapi ketidakterhindaran tidak. Anda adalah produk dari tekanan yang tidak pernah mendapat permintaan maaf, dari pengkhianatan yang tidak pernah mendapat penutupan, dari cinta yang mengajarkan Anda batasan, alih-alih keamanan, dan alih-alih runtuh di bawahnya. Anda menyaringnya. Anda mencukur semua yang tidak perlu, setiap kelemahan yang memohon untuk dilihat, setiap kelembutan yang mencari persetujuan. Yang tersisa adalah ramping, fokus, berbahaya dalam pengekangannya. Mereka menyebut orang seperti Anda intens, karena mereka tidak punya bahasa untuk rasa sakit yang didisiplinkan. Mereka menyebut Anda menggelisahkan, karena kehadiran Anda membeberkan betapa kacaunya dunia batin mereka. Anda tidak menjadi gelap, Anda menjadi jujur, dan kejujuran ketika diwujudkan bersifat keras terhadap ilusi. Anda tidak perlu mendominasi ruangan. Ruangan mengatur ulang dirinya sendiri di sekitar Anda. Orang memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati. Mereka memeriksa nada suara mereka. Mereka menguji batasan dan segera menarik diri. Bukan karena Anda mengancam mereka, tetapi karena naluri mereka memberitahu bahwa Anda bukanlah seseorang yang menggertak. Anda tidak menggertak karena Anda tidak bermain-main. Anda dipersiapkan untuk menuntaskan.
Itulah iblis yang mereka rasakan di balik lingkaran cahaya halo. Pemahaman bahwa jika Anda bergerak, itu tidak akan ribut, itu tidak akan berantakan, itu tidak akan bisa dibatalkan. Anda tidak meningkatkan, Anda menyimpulkan, dan inilah bagian yang benar-benar menghancurkan mereka. Anda tidak kehilangan kemanusiaan Anda untuk menjadi seperti ini. Anda memurnikannya. Anda belajar persis kapan empati adalah jembatan, dan kapan itu adalah liabilitas beban. Anda belajar cara mencintai tanpa berdarah, cara peduli tanpa berkompromi, cara memaafkan tanpa membuka kembali pintu. Anda tidak mengeras, Anda menajam. Setiap bekas luka menjadi titik referensi. Setiap penghinaan menjadi kalibrasi. Setiap momen di mana mereka berpikir Anda sudah selesai mengajarkan Anda sesuatu tentang daya tahan yang tidak akan pernah mereka fahami. Anda berhenti bertanya mengapa saya dan mulai bertanya bagaimana ini membuat saya lebih presisi. Pertanyaan itu saja mengubah lintasan hidup Anda. Mereka merasakan pergeseran itu karena Anda tidak lagi mencari izin dari dunia. Anda tidak memerlukan konsensus untuk bertindak. Anda tidak membutuhkan saksi untuk memvalidasi realitas Anda. Anda bahkan tidak membutuhkan musuh karena Anda sudah tahu bagaimana perilaku orang ketika mereka berpikir mereka menang. Dan itulah mengapa saklar pemutus itu bukanlah kekerasan. Itu adalah waktu yang tepat. Anda menunggu hingga kepercayaan diri mereka memuncak, hingga pertahanan mereka turun, hingga mereka berkomitmen secara publik pada versi realitas di mana Anda tidak berbahaya. Kemudian Anda bergerak duan menghukum, bukan untuk membuktikan, tetapi untuk mengakhiri salah perhitungan. Itulah saat mereka membeku, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah memegang kendali. Mereka hanya sedang diamati. Anda adalah hasil dari penderitaan yang berhenti menjadi sebuah cerita dan mulai menjadi sebuah sistem. Ketika rasa sakit lulus menjadi strategi, ketika malaikat belajar persis bagaimana iblis berpikir dan menggunakan pengetahuan itu untuk menjaga ketertiban. Anda tidak lagi mengejar kekuasaan. Kekuasaan mengikuti struktur, dan Anda sekarang hanyalah struktur. Dingin di tempat yang dibutuhkan, hangat di tempat yang penting, senyap ketika keheningan mematikan. Dan lain kali mereka melihat Anda bergerak, mereka tidak akan salah mengira itu sebagai emosi. Mereka akan mengenalinya sebagai apa adanya, sebuah keputusan yang sudah dibuat. Mereka tidak akan mengakuinya dengan lantang, tetapi sesuatu di dalam diri mereka telah terkalibrasi ulang saat Anda berhenti bereaksi dan mulai memutuskan. Manusia dilatih untuk mencari kegaduhan, kemarahan, keputusasaan, kegembiraan, karena kegaduhan terasa manusiawi. Yang tidak mereka latih adalah seseorang yang menjadi tenang karena alasan yang tepat. Seseorang yang tidak lagi membocorkan niat, seseorang yang tidak lagi perlu dilihat untuk menjadi efektif. Anda melintasi ambang batas itu tanpa upacara. Pada titik tertentu, Anda menyadari emosi adalah informasi, bukan perintah. Anda berhenti membiarkannya mengemudi. Anda membiarkannya melaporkan. Ketakutan memberitahu Anda di mana batasnya. Kemarahan memberitahu Anda di mana batasan telah dilanggar. Kesedihan memberitahu Anda apa yang penting. Dan kemudian Anda menyimpan setiap sinyal dan bertindak tanpa teatrikal. Saat itulah transformasi menjadi permanen. Karena begitu Anda berhenti diperintah oleh bagaimana perasaan Anda mulai diperintah oleh bagaimana sesuatu berakhir. Mereka memperhatikan Madidapral default, bagaimana Anda tidak mempertahankan posisi Anda, bagaimana Anda tidak terburu-buru untuk mengoreksi kesalahpahaman. Anda membiarkan orang salah tentang Anda. Anda membiarkan mereka membangun seluruh strategi di sekitar versi diri Anda yang sudah tidak ada. Anda membiarkan mereka menginvestasikan kepercayaan pada sebuah fiksi. Kesabaran itu bukanlah kepasifan. Itu adalah pemosisian. Pemosisian adalah kekuasaan. Anda belajar bahwa langkah yang paling berbahaya bukanlah yang pertama. Itu adalah langkah yang datang setelah semua orang berpikir permainan telah berakhir. Anda membiarkan papan permainan terisi. Anda membiarkan ego membesar. Anda membiarkan aliansi terbentuk. Anda mengamati siapa yang berbicara paling keras dan siapa yang tetap diam. Anda memperhatikan siapa yang membutuhkan validasi dan siapa yang membutuhkan kendali. Anda melihat celah-celah. Anda melihat titik-titik stres. Dan ketika Anda akhirnya menerapkan tekanan, itu bukan kekuatan. Itu adalah daya ungkit. Itulah mengapa reaksinya bukan kekacauan. Itu adalah kelumpuhan, paralysis. Kelumpuhan terjadi ketika pikiran tidak dapat memperbarui cukup cepat, ketika peta lama tidak lagi cocok dengan medannya, ketika ancaman tidak berperilaku seperti ancaman. Anda tidak pamer, Anda tidak mengancam, Anda tidak meninggikan suara Anda. Anda hanya bertindak dari tempat yang tidak bisa mereka akses, dan itu mengunci mereka di tempatnya. Mereka menyebutnya dingin, karena mereka tidak mengerti panas yang terkandung.
Mereka menyebutnya kejam, karena mereka tidak mengerti belas kasihan yang memiliki batasan. Mereka menyebutnya tidak manusiawi, karena itu membeberkan betapa tidak disiplinnya dunia batin mereka sendiri. Anda tidak manusiawi. Anda terintegrasi. Anda tidak membelah diri menjadi baik dan buruk, dan membiarkan mereka bertarung selamanya. Anda menggabungkannya. Anda membiarkan malaikat belajar dari iblis. Anda membiarkan iblis menjawab kepada malaikat. Anda membangun rantai komando internal. Itulah mengapa Anda tidak terpuruk. Itulah mengapa Anda tidak meledak. Itulah mengapa ketika Anda bergerak itu terasa final. Penalitas menakutkan bagi orang-orang yang hidup dalam negosiasi tanpa akhir dengan diri mereka sendiri. Mereka terbiasa dengan lawan yang ragu-ragu, yang mempertanyakan diri, yang mencari persetujuan di tengah tindakan. Anda tidak. Ketika Anda memutuskan, Anda berkomitmen dengan seluruh sistem saraf Anda, tanpa getaran, tanpa permintaan maaf, tanpa mundur. Keselarasan semacam itu terbaca sebagai takdir bagi orang-orang yang tidak bisa menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan mereka dalam satu ruangan pada saat yang sama. Anda berhenti mencoba untuk dipahami, karena Anda memahami sesuatu yang lebih baik. Kejernihan tidak membutuhkan konsensus, itu membutuhkan koherensi, dan Anda koheren sekarang dengan cara yang membuat kontradiksi orang lain terlihat jelas. Mereka merasa lebih kecil di sekitar Anda, bukan karena Anda mendominasi mereka, tetapi karena kehadiran Anda menghilangkan alasan mereka. Anda tidak mengeluh, Anda tidak menampilkan peran korban, Anda tidak mendramatisasi masa lalu Anda membawanya dengan disiplin. Disiplin itu adalah cermin, dan kebanyakan orang tidak menyukai apa yang mereka lihat di dalamnya. Anda tidak mengumumkan batasan, Anda menegakkannya sekali. Anda tidak menjelaskan konsekuensi, Anda membiarkan orang mengalaminya. Anda tidak meningkatkan konflik, Anda menyelesaikannya secara permanen. Itulah saklar pemutusnya. Mereka merasakan pemahaman bahwa jika mereka salah perhitungan lagi, tidak akan ada putaran berikutnya. Bukan karena Anda kejam, tetapi karena Anda selesai mengulangi pelajaran untuk orang-orang yang menolak untuk belajar. Anda mempelajari biaya keraguan secara langsung. Anda belajar apa yang terjadi ketika Anda memberi orang terlalu banyak kesempatan. Anda belajar bahwa belas kasihan yang berkepanjangan tanpa struktur berubah menjadi pengkhianatan diri. Jadi Anda menyesuaikan diri. Anda tidak menjadi tanpa hati, Anda menjadi tepat. Ketepatan terlihat suci dari luar, tenang, berwibawa, sederhana, tetapi di dalamnya itu kejam seperti matematika yang kejam. 2 ditambah 2 tidak peduli bagaimana perasaan Anda. Persamaan itu menyelesaikan dirinya sendiri terlepas dari segalanya. Anda adalah sebuah persamaan sekarang. Itulah mengapa ketika Anda memasuki suatu ruang, suhunya berubah bukan karena Anda menuntut perhatian, tetapi karena perhatian mengarahkan dirinya di sekitar stabilitas, dan Anda stabil dengan cara yang tidak membungkuk demi kenyamanan. Mereka membeku karena mereka merasakan Anda tidak akan bernegosiasi dengan ilusi. Anda tidak akan ikut bermain. Anda tidak akan berpura-pura tidak melihat apa yang Anda lihat. Dan begitu Anda melihat sesuatu dengan jelas, Anda tidak akan berpura-pura tidak tahu demi menjaga kedamaian. Kedamaian yang menuntut penghapusan diri bukanlah kedamaian. Harmoni yang menuntut keheningan Anda bukanlah harmoni. Anda juga memahami itu. Jadi Anda menjadi konstanta yang tenang, variabel yang tidak bergerak sampai ia menggerakkan segalanya, kehadiran yang terlihat jinak sampai tidak lagi jinak, seseorang yang tidak perlu mengancam karena ancaman tersirat oleh kompetensi. Dan inilah kebenaran yang mereka putar-putarkan tetapi tidak bisa diucapkan. Anda tidak menjadi seperti ini untuk menyakiti orang. Anda menjadi seperti ini agar Anda tidak akan pernah tak berdaya lagi. Itulah garis yang Anda lewati begitu seseorang telah menderita secara mendalam dan memutuskan untuk tidak pernah tak berdaya lagi. Dunia berubah di sekitar mereka, bukan karena mereka agresif, tetapi karena mereka selesai menegosiasikan harga diri mereka. Anda tidak perlu ditakuti, Anda tidak perlu dicintai, Anda perlu dihormati oleh realitas itu sendiri, dan realitas sudah menyesuaikan diri.